Hai guys, chapter 6. Pada chapter 6 kita bahas tentang analis cluster di data mining. Oke. Sebelum mulai, ini adalah kompetensi utama belajar data mining. Terus ada kompetensi pendukung dan ada materi pokok. Oke. Kita lanjut. Berikut definisi clustering. Jadi clustering itu suatu metode pengelompokan berdasarkan ukuran kedekatan. Jadi yang istilahnya yang di sini adalah yang paling dekat atau yang mirip. Oke. Jadi clustering beda dengan grup, atau grup berarti kelompok yang sama. Oke. Di cluster ini sangat banyak, jadi hampir dalam mengidentifikasi permasalahan atau pengambilan keputusan selalu tidak sama persis, akan tetapi cenderung memiliki kemiripan saja. Oke. Tujuan belajar analis cluster salah satunya itu adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik. Jadi di sini karakteristik yang sama ini kita kelompokkan. Dengan demikian ciri-ciri suatu cluster yang baik itu mempunyai homogeneitas internal dan heterogenitas eksternal. Oke. Ini sejarah pertama K-mean. K-mean salah satu algoritma yang dipakai di data mining. Terus, apa itu algoritma K-mean? Merupakan salah satu algoritma cluster, yaitu tujuannya untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Jadi algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Oke. Berikut secara umum apa itu K-mean. Terus ini algoritma untuk melakukan K-mean clustering sebagai berikut. Jadi contohnya, pilih K buah titik sentroid secara acak, kelompokkan data sehingga terbentuk K buah cluster dengan titik sentroid. Dari setiap cluster merupakan titik sentroid yang telah dipilih sebelumnya. Ini merupakan secara umum teori K-mean. Oke, ini rumus yang digunakan dalam algoritma clustering untuk K-mean. Jadi di sini rumus untuk menghitung jarak ini menggunakan rumus seperti ini. Yang kedua itu adalah seandainya kita untuk pembaharuan suatu titik sentroid di dalam algoritma K-mean. Berikut rumusnya untuk cluster K. Contoh kasus, ini kasus sederhana, data tentang 8 nasabah yang pernah memperoleh kredit dari contohnya Bank Kepri. Itu ada 8, terus nasabah A sampai H. Terus jumlah rumahnya ada 1 sampai 5, terus jumlah mobilnya itu ada 3, ada 2, dan ada 1. Ini contohnya. Selanjutnya, mari kita simak, renungi, pelajari tabel 8 nasabah yang pernah memperoleh kredit dari Bank Kepri. Jadi di sini kita mengelompokkan klaster ada 8 nasabah. Nasabah yang jumlah rumah dan mobilnya hampir sama akan berada pada kelompok nasabah yang sama. Nasabah yang jumlah rumah dan mobilnya cukup berbeda akan berbeda pada kelompok nasabah yang berbeda. Oke. Jadi di sini untuk catatannya, berdasarkan tabel objek dapat mengalir bentuk 8, nasabah yang dikelompokkan dicirikan atribut yaitu mobil dan rumah. Oke, contohnya ini. Jadi, kumpulan dari seluruh atribut disebut dengan data input pada tabel data input. Contohnya, himpunan dari keseluruhan atribut jumlah rumah dan mobil yang dimiliki objek berupa nasabah. Ini untuk catatannya. Jadi, ini tabelnya. Kita lanjut. Jadi, kita kelompokkan. Jadi, kita buat contohnya, kita buat klaster 3. Klaster pertama itu kelompok yang unik, karena hanya memiliki seorang anggota saja, hanya B. Yang kelak jelas bagi kita bahwa kelompok ini merupakan kelompok nasabah yang memiliki jumlah rumah yang sedang. Contohnya 3 buah dan jumlah mobil banyak 3 buah. Kelompok nasabah kedua itu yang memiliki 4 orang anggota, A, E, G, H.
yang kelak akan menjadi bagian bahwa kelompok ini merupakan kelompok nasabah yang memiliki rata jumlah rumah sedikit. Ya. Terus kelompok nasabah ketiga ini kelompok yang merupakan kelompok nasabah memiliki rata-rata jumlah rumah banyak. Jadi kita ada kelompok dibagi tiga, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Oke, ini masing-masing kita tentukan. Terus setelah kita buat kelompok klasternya, langkah pertama itu tanyakan pada aplikasi Kemin berapa kelompok yang ingin kita buat. Contohnya saya buat 3 kelompok, itu tergantung dari Anda ya guys. Terus langkah kedua, secara sembarang pilih K buah catatan dari sekian catatan yang ada. Contohnya itu untuk pusat-pusat kelompok. Langkah ketiga, tentukan pusat kelompok terdekat dan tetapkan catatan tersebut sebagai anggota dari kelompok terdekat pusat kelompoknya. Sedangkan langkah keempat itu perbarui kelompok-kelompoknya. Oke. Contohnya pertama itu kita buat 3 untuk kamanya. Terus kita isi nilainya M1, M2, dan M3 isi ada datanya. Ini untuk catatan kelompoknya. Istilahnya di sini ini sebagai pusat kelompok 1 sehingga M13, 33, yang M2-nya itu 12 dan M3-nya itu 42. Setelah itu baru kita buat tabelnya. Ini dari ada data tadi. Ini dari catatan yang kita buat M1, M2, M3. Kita masukkan nilainya. Oke. Contohnya 2, 1. Oke. Ini dapat dari rumus yang tadi. Contohnya ini rumusnya. Untuk dapat ini itu didapat dari 1 dikurangin 4 dibagi 2 akar 2 ditambah 3 dibagi 2 akar 2 dikurangi 3 dikurangi 2. Ini dapat dari ini ya guys, ini catatan ini, tabel ini. Contohnya yang ini. Oke. 1 dikurangin 4. Oke. Habis itu ini 3 dikurangin 2 untuk dapatkan nilainya ini. Ini untuk contohnya untuk mencari jarak. Jadi ini semua didapat dari ini. Oke, ini contoh sampelnya aja guys. Jadi ini. Oke. Selanjutnya ini contoh untuk perhitungan mencari nilai BVC dan WGV. Kan sudah ketemu nilainya. Oke. Kalau untuk mencari BCV ini kan rumusnya seperti ini ya guys. Bawah ini. Ini didapat dari nilai ini. Contohnya D M1, M2. Kita tentukan dulu nilai M1-nya sama nilai M2-nya. Yang ini. Berarti dia. Oke, ini nilainya. Ini untuk nilai ini untuk nilai ini. Jadi untuk nilai BCV itu terdapat 6,650. Untuk WCV ini totalnya ini berapa? Itu didapat dari 7. Maka BCV dibagi WCV itu sama dengan 0,950. Ini didapat dari rumus ini ya guys. Nih. Ini mencari BCV, ini mencari WCV. Oke. Ini untuk istilahnya nilainya, berarti ini kelompok sini sama ini, berarti ini 3. Ini ke dari ini. Oke. Sama ini, berarti ini. Kita tentukan nilainya yang mana. Ini. Kalau ini kan ditambahkan aja ya guys untuk nilainya ini. Contohnya ini kan 1, 0. Oke. Ini 1. Ini untuk nilainya. Jadi ini diambil dari nilai yang paling kecil untuk WCV-nya. Setelah ketemu ini, baru ini nilainya.
perhitungannya. Maka kita kelompokkan yang tadi, kita masukkan nilainya berapa, BGV, BCV sama ininya. Sudah ketemu ini, baru kita pada langkah ini perbarui pusat-pusat kelompok dengan hasil sebagai berikut. Ini rata-rata nilainya 3,3, M2 rata-ratanya ini nilainya. Berarti ini kita di total, habis itu kita bagi. Yang ini untuk nilainya ini. Berarti M3 rata-ratanya ini sudah ketemu, berarti kembali ke langkah 3 baru kita buat tabel lagi. Ini untuk iterasi kedua. Caranya seperti tadi, untuk perhitungannya di ini sama ini ya. Setelah ketemu, baru kita hitung lagi nih berapa nilai BGV dan berapa nilai BCV yang sama seperti tadi. Di iterasi kedua didapat nilai 4,833 dan 1,425. Ini nilainya. Terus kita lanjutkan lagi. Ini iterasi ketiga, kita hitung lagi. Oke. Keterangan tampak bahwa rasio ini 1,432 sudah tidak lagi membesar dibanding rasio sejenis yang didapat pada langkah sebelumnya ini. Kalau nilai rasionya untuk BCP-BCV-nya sudah tidak membesar, berarti kita hentikan untuk clusteringnya. Oke, ini contohnya. Ini pengetahuan yang didapat. Oke, ini latihan. Oke, contoh silakan Anda kerjakan. Oke. Terus gimana sih kalau seandainya kita membuat di Excel sama di WK? Oke. Ini contoh yang sudah saya buat di Excel nih. Pertama kita buat tabelnya ini dulu. Kita tentukan nilainya. Oke. Setelah ini baru kita buat kelompoknya. Ini kan 1, 3, ini kan nilai dari A, B, C-nya. Ini. Setelah ini baru ini untuk kelompok catatan yang kita buat tadi. Kita masukkan di sini. Nih. Rumusnya ini dapat seperti ini. Ya, guys. Ini di kuadrat 2. Ini dibagi. Oke. Maka didapat nilainya seperti ini. Setelah langkah ketiga, maka kita hitung nilai BCV dan BCV. Ini contohnya. Ini didapat dari ini. Oke, nilai ini untuk BCV. BCV itu adalah kita untuk nilainya ini. Oke. Jadi nilai D ini yang paling tinggi kita ambil. Ini. Kan ada 3 ini. M1, M2, M1, M3, M2, M3. Ini yang kita ambil. Nih. Ini M1, M2. M2 sama M1. Oke. Ini jaraknya yang terdekat nilainya. Setelah ketemu ini baru kita nyari nilai untuk BCV. Nih. Kita nilai yang paling kecil kita masukkan kuadrat 2. Setelah ketemu baru kita tentukan nilai iterasinya. Berarti rata-rata nilainya itu di 3,3. Oke, berarti ini. Oke. Setelah ini baru kita ambil, kita masukkan ke ini kelompok anggotanya. Oke. 3,3, 1,2, 4,2. Kan kelompoknya kan. Baru kita masukkan ke tabelnya ini. Ini hasilnya. Setelah langkah kelima, ini perhitungannya kita buat lagi iterasi kedua. Caranya sama. Setelah itu, ini iterasi ke-6. Caranya sama seperti tadi untuk nilai BCV dan total jumlahnya, total datanya.
Baru ini langkah terakhir jika sudah tidak ada lagi gap atau nilainya sudah sama untuk perhitungannya. Jadi kalau di clustering dia akan dihitung terus sampai nilainya itu terdekatnya itu sama kedekatannya. Oke, ini contoh penggunaannya di Excel. Terus kalau contoh penggunaannya di WK, ini kita pakai cluster, contohnya kita buat table CSV-nya. Oke, kita ambil Explorer. Oke. Oke. Kita open file. Tentukan di mana datanya kita simpan. Contohnya saya di materi. Saya buat di sini CSV. Kita cari dulu. Oke, cluster nasabah. Kita open. Baru ini datanya. Oke. Setelah datanya, baru kita ambil cluster, ambil cost, itu ambil simple key-min. Karena kita pakai antar clustering climbing, baru kita klik start untuk clusteringnya. Berikut ini total hasil di penggunaan cluster key-min-nya. Oke. Kalau untuk ngecek kita bisa pakai di view ini hasilnya. Oke, atau kita mau buat untuk visualnya di sini. Ini hasil clusternya. Oke, berikut contoh sederhana untuk penggunaan clustering menggunakan algoritma key-min. Oke, thank you for watching.